Oke semuanya, welcome di Monthly Market Update MMU di April. eh ISG kalau kita lihat sedang tidak baik-baik saja. Tapi gua harapin dari sini nanti at least kita belajar ya. Ya sometimes we win, sometimes we lose. Tapi tentu ujungnya harusnya tetap naik gitu ya. Tetap harusnya cuannya lebih banyak. Ya market naik turun itu wajar. Yang penting ya trade-nya untung apa rugi kan itu. Ada 800-an emiten lebih gitu ya. Makanya hari ini kita belajar tentang screener. Moga-moga dari screener itu nyari emitennya jauh lebih enak. Buat kalian yang baru silahkan follow Joseph Stockpick di Instagram dan subscribe YouTube gua karena nanti harusnya kelas yang screening ini kalian bakal sering nonton gitu. Karena ya lumayan sih, menurutku sih ilmunya lumayan. Dan kalau kita compare dari kelas screening hari ini dengan kelas screening di yang pernah gue bawain, harusnya yang ini lebih baik. Oke, kemarin di bulan Maret ya, prediksi Aprilnya ISG nge-break ke bawah dan benar turun. Bottoming kemarin kita pikir di sini ya, di sini bottoming ini kan tanggal 22 berarti sebelum tanggal 22 ya ini bottoming. Tapi ternyata bottoming terus mantul targetnya kan gitu. Terus habis bottoming di sini ini naik ke atas. Targetnya sini 72. Tapi ternyata ISG ya sempat naik dan hari ini turun lagi ke area bawah sini ya. 7036 closingnya. Oke. Makanya nanti kita akan bahas bagaimana pergerakan nanti di Mei. Estimasinya pergerakannya ke atas apa ke bawah gitu ya. eh Kan ISG kalau kita lihat kok ini support udah support terakhir nih gitu dekat-dekat gini arahnya kemana nih gitu sedangkan hari ini close nembus lagi nih support yang kemarin gue gambar waktu bulan April 7046 gitu ya. Nah kita lihat oke. eh di Mei di Mei ini RUPS ini yang hijau ada pembagian dividen ya. Lumayan nih HMSP bagi dividen Rp60 ya. Jadi kalau kalian beli di 800 dapat 60 itu kan sekitar hampir 8% ya. 6 kali 8 ya 8%. Ya jadi ini lumayan nih HMSP. At least harganya nggak turun, bertahan. Udah mentok di situ kayaknya 800-an. Lalu next yang cukup menarik ini ada RUPS ya. Telkom RUPS. Kita lihat apakah dividennya cukup gede. Kalau ini bisa bagi dividen 6%, harusnya area 3000-nya bisa kembali lah. At least balik ke 3300 nih mudah-mudahan. Lalu next Indi. Indi kita lihat apakah bagi dividen, tapi kemungkinan besar nggak bagi dividen karena mereka masih dalam transisi ya, mengubah dari coal ke energi terbarukan kan. Lalu next yang cukup menarik nih Jasa Marga yang kemarin untungnya gede ya, gede dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2023 cuannya lumayan banget. Nah, kita lihat apakah dia bisa bagi dividen lagi dan kalau dia bagi dividen itu berapa persen. Ini bisa jadi hal yang cukup mengejutkan once nanti diumumin waktu RUPS. Kalau memang dividennya gede, ya ini bisa lanjut lagi ke atas, naik gitu ya. Lalu PTBA, ini ya langganan ya, apa call dividen gede. Tapi ingat, mengaca dari kemarin RUPS UNTR, yang akhirnya cuma bagi dividen yield-nya 40% payout rasionya ya. Sehingga yield-nya jadi turun ya. Orang kan estimasi oh UNTR at least 80% gede gitu dividennya. Nah, ini cuma bagi 40% dividen payout rasionya, harganya langsung turun gitu karena ekspektasi orang-orang tinggi. Mungkin ini juga akan terjadi di emiten-emiten call yang lain. So, persiapkan diri Anda kalau kalian memang spekulasi di call, better menjelang RUPS sebelum pengumuman RUPS kalian sell dulu gitu. Jadi waktu pengumuman RUPS
diketok, oke, dividennya gede. Kalian punya opsi masuk lagi ketika RUPS-nya kenceng naik ya gitu ya, masuk aja gitu. Ngambil spread dikit lagi karena gue yakin kan ngambilnya dari bulan-bulan lalu gitu ya. Jadi waktu di RUPS kenceng ternyata tinggi, diketok, sahamnya naik kenceng, ikutin lagi ngambil spreadnya dikit lagi gitu. Ya, ini juga terjadi sama Adaro nanti, lalu ada mana dia? Ya, Adaro sama ini ya, sama PTBA gitu. Ya, jadi eh, jualnya sebelum RUPS. Jadi kalau RUPS jam 10 ya udah jam 9 jualan. Ya, tujuan BI menaikkan suku bunga untuk mempertahankan rupiah. Apa yang terjadi kalau rupiah tetap melemah? Kalau rupiahnya tetap melemah, asing exit, jual, sell gitu. Kenapa? Ya karena asing ngelihat, oke, rupiahnya turun terus, mending gue pegang dolar, gue cuan daripada gue pegang sahamnya. Kan kalau asing beli saham itu dia harus konversi dari dolar ke rupiah, baru beli sahamnya. Nah, dari dolar ke rupiahnya mereka udah loss nih karena rupiahnya melemah. Terus sahamnya turun lagi. Makanya ini jadinya asing itu kenapa ketika rupiah itu melemah mereka exit. Ya, nah BI naikin suku bunga supaya apa? Supaya rupiahnya nggak melemah, supaya bertahan. At least nggak kenceng turunnya, gitu, nggak cepat. Nah, kalau bertahan ya dana asing itu ada kemungkinan stay ya, nggak keluar lagi. Tapi hari ini menariknya adalah BRI itu net sell 2 triliun loh, asing. Gitu. Ini gede sekali. Gue nggak tahu karena ada rebalancing mungkin jelang akhir bulan, tapi gue rasa 2T ini besar. Nah, harusnya ini udah kelihatan sell off. Mudah-mudahan minggu depan BRI mulai ada rebound, jadi bisa dipantau. Oke, next kita balik lagi ke dividen-dividen yang cukup menarik. Tadi Jasa Marga PTBA ini bisa dipantau untuk minggu depan, untuk Mei ya nanti. Nah, next yang cukup menarik lagi mungkin INTP kita lihat ya. SMGR kan kemarin dia RUPS dividen yang dibagikan ternyata nggak terlalu besar gitu. Ya kita lihat INTP-nya apakah tetap mempertahankan dividennya cukup gede gitu. Karena ya lumayan. Lalu next, nah Rals ini bisa bagi dividen mungkin 10%. Mudah-mudahan kalau dia tidak ada perubahan dari kebijakan pembagian dividen. Ya, ini kalau bagi dividen 10%, ya Ralsnya bisa kenceng lagi naik gitu. Next, di tanggal 20-an tidak terlalu menarik emiten-emiten yang bagi dividen. Lalu di akhir bulan itu ada Power yang estimasi dividennya ya kurang lebih 7 sampai 10%. Lalu ada Pegas ya. Pegas ini lumayan. Mudah-mudahan dia juga dapat 10% lah ya. Karena kan lumayan harganya masih di 1.200-an. Tahun lalu dia bagi dividen 141. Tahun ini kalau dia bagi dividen 120-an aja, 129 aja ini udah 10%. Ya mudah-mudahan walaupun turunnya nggak banyak, tetap bisa kasih dividen yield gede ke kita. Oke, ini yang cukup menarik untuk melihat. Oh ya, sama MPMX. MPMX juga lumayan nih, gede nih biasanya. Apalagi sekarang harganya 1.000 kan. Tahun lalu bagi dividen kalau nggak salah 130 ya, 130-an. Nah, kalau dia benar-benar 130, berarti ini 13%. Ini gede yieldnya. Jadi, eh tahun depan itu, bulan depan merupakan bulan yang cukup menarik untuk pembagian dividen-dividen yang beberapa emitennya di tiap minggu itu bisa bagi dividen cukup gede. Ya, jadi eh manfaatkan momen untuk apa? Oh, MPMX kena UMA ya? Gue baru tahu. Ya, rada aneh sih. Mungkin silap, salah, salah ini, salah kode saham gitu. Kan suka rada-rada nih bursa. Kali mungkin dia apa MPMX sama apa tuh MPXL kali ya ke ketuker gitu. Oke, nah next minggu bulan kemarin April ini kalian bisa lihat ya jomplangnya. Oh ya total juga bagi RUPS kalau nggak salah. Nih total, ya total juga RUPS gede nih ke miss. Ya ini bisa dipantau ya total ya. Karena tahun lalu kan bagi dividennya gede. Kemungkinan tahun ini tetap bisa bagi dividen gede. So, makanya harga sahamnya bertahan di dekat-dekat 500. Gua rasa kalau dilihat secara laporan keuangan, kemarin gua ada sempat bahas juga di Stockful kalau nggak salah apa di Rotuan Billion. Total ini chance untuk bagi dividennya cukup besar, sama kayak tahun lalu.
gitu. Jadi menarik juga buat dipantau untuk RUPS-nya nanti. Nah, ini kelihatan jomplangnya LQ45. Jadi kalian bisa tahu seberapa jeleknya indeks kemarin di bulan April. Ya, eh kalian bisa lihat ini top gainersnya kita cuma 5. Jadi dalam satu bulan LQ45 yang mencatatkan kinerja hijau itu cuma 5 emiten dari 45 emiten. Jadi 40 saham lain itu merah gitu ya. Nah, kalian bisa lihat ini ya PTMP errornya B jadi minusnya 44% gitu ya. Tapi yang lain kayak Even Telkom, BRI ya, yang gede-gede ya, BNI itu masuk ke dalam top losers di mana ya biasa kan mereka paling stabil ya. Nah, terus emiten-emiten tech, Arto, MTech, Buka ini masih masuk jadi top losers di April karena apa? Karena ya kayak gue bilang, once suku bunga masih belum akan turun, inflasi masih akan tinggi, jauh-jauhin tech gitu. Tapi kalau jelang-jelang pengumuman eh, suku bunga, kalian mau spekulasi tech ya boleh-boleh aja. Kayak kemarin kan gue tahu juga naik dari 61 ke 64, buka juga lumayan 120 ke 126, ya 111-an kemarin ke 126 gitu ya. Jadi kalau buat spekulasi-spekulasi bentar jelang pengumuman suku bunga, oke. Tapi kalau buat di hold rada panjang, nanti-nanti dulu. Gitu. Ya, ITMG ini turun karena kan dia bagi dividen kemarin, makanya penurunannya lumayan gitu kelihatannya. Ya, jadi memang April kemarin cukup jelek sih untuk indeks gitu ya. Tapi ya balik lagi, kalau apa entry-entry pemilihan sahamnya benar, ya at least koreksinya nggak terlalu dalam lah gitu. Jadi gua akan wajar sekali ketika bulan April kok porto gua merah nih, kok gua turun nih April. It's okay, nggak ada masalah gitu karena memang indeksnya lagi jelek. Ya, cuma ya nanti harusnya ya kita usahain Mei nanti kita akan usahain ya cari emiten yang lebih bagus gitu. Tapi sebenarnya ya ada hal menarik sebenarnya. Mungkin kalian yang di yang ikut ini kan nggak cuma anak school. Tapi kalau kalau mengacu dari tabel yang gua kasih khusus untuk anak-anak stock school, tabelnya bener-bener gue juga sedikit kagum gitu karena saham-sahamnya performnya sangat baik justru di bulan April ini gitu. Ya. Nah, ini sektoral ya kalian bisa lihat yang masih cukup menarik itu yang satu-satunya positif itu infrastruktur. Ini plusnya masih 0,26. Memang bulan lalu kalian bisa lihat ini penurunannya lumayan ya masih downtrend. Tapi di awal bulan dia langsung mulai bagus nih ketika ISG-nya merah gitu ya turun dia malah naik gitu ya. Ini koreksi ini naik ke lebih tinggi lalu ISG mulai turun di sini dia turun nggak terlalu dalam masih landai gitu ya. Terus ISG naik, dia naiknya bikin new high malah gitu ya. Terus hari ini ISG turun bikin new low, dia koreksinya ya nggak terlalu dalam gitu. Jadi sebenarnya ya infrastruktur masih cukup menarik untuk diperhatikan karena ya ini secara tren April masih cukup bagus. Mungkin yang di luar Telkom ya kayak Brand, Excel, Iksat, Jasa Marga, Tower, SSIA, Pegeo, even MTEL, BDKR mungkin nggak terlalu rame ya. Nah, ini kalau kalian perhatikan ya trennya masih lebih baik dibandingkan dengan IISG. Oke, next. Energi. Nah, energi yang perlu di eh, hati-hati ya karena bulan lalu dia sideways di sini ya. Peak tertinggi di sini, low terendah di sini, lalu sideways di area ini. Nah, di April dia mulai naik nih gitu. Sampai di sini koreksi naik dikit. Nah, ini bikin new low di sini. Dia break. Oke. Nah, energi gue lihat oke, April harusnya ini mulai mulai kurang nih. Oke, kurang oke gitu karena akhirnya itu dia ngebreak di sini bikin new low. Jadi energi bisa jadi ada koreksi terlebih dahulu. Walaupun kok Medco berada di titik bintang nih, dekat support nih gitu ya. Masih boleh di hold nggak? Ya kalau kalian mau nungguin dikit ngetes bentar gitu lihat pergerakan Medco-nya gimana ya nggak ada masalah. Tapi kalau memang mau kok gue exit dulu deh Medco naik ke 14.50 misalnya ada rebound misalnya. Kan hari ini oil masih tinggi ya.
Gue take profit dulu, nanti nunggu lagi ketika ada sinyal atau tren sektoral masih bagus, baru masuk lagi, ya oke, nggak ada masalah. Basic material juga sama, ya. Cuma kalau basic material kayaknya masih kita harus tarik dari sebelumnya, dari sini, dari bulan lalu nih. Karena kalau kita tarik dari sini, ini baru naik dan ini koreksi, gitu. Ya, ini belum bikin new low, masih masih stabil, masih dalam fase rangka uptrend kalau kita tarik dari sini. Ya, karena di sini masih lanjut naik lagi, baru sini koreksi, gitu. Nah, tapi lumayan turunnya, ya lumayan memang turunnya. Cuma kalau dibilang sektornya, gua rasa masih cukup oke gitu ya, terutama yang kertas-kertasan dan metal gitu. Kalau yang semen-semenan mungkin masih masih kedorongnya cukup dalam. Healthcare cenderung sideways dengan peak dan low di sini gitu ya, masih di area-area ini juga kemarin dekat-dekat sini area low-nya gitu ya. Jadi tapi kan healthcare sendiri nggak terlalu apa rame ya, emiten-emiten yang di tradingin, paling yang di tabel ada Silo doang, dan hari ini udah ngebreak lewat nih Silonya gitu. Nah, finansial kalian bisa lihat, banking finansial ini downtrend. So ini juga downtrendnya bahkan lebih dari ISG ya. Jadi hati-hati, gue selalu wanti-wanti dalam beberapa bulan terakhir banking itu udah terlalu mahal ya, big banks udah terlalu mahal, dan akhirnya mulai kelihatan sell off-nya gitu. Ya, mungkin nanti nanti akan ada waktunya. Kayak suatu kali kalian pasti akan pernah gue dengar bilang banking itu murah. Memang jarang gue ngomong kayak gitu, tapi ada masanya. Kayak waktu itu gue bilang BNI murah, Bank Mandiri murah, BRI masih oke gitu, BCA masih bisa naik gitu waktu zaman 8.000 7.000-an kan kemarin gitu ya. Ada waktunya gue akan ngomong gitu, dan ketika gue bilang banking itu mahal, ya sebenarnya itu memang mahal gitu, makanya naik. Tapi kok Chris, ketika lu bilang mahal kan dia tetap masih bisa naik. Iya, tetap masih bisa naik, tapi spreadnya udah nggak gede. Paling lu make money 3-5% gitu loh. Tapi untuk dia turunnya dalam, dia itu possible. Chance untuk dia ngedropnya kenceng itu possible. Makanya gue kalau udah once satu titik banking itu mahal, gue udah rada-rada udahlah, gue mending nggak cuan daripada gue rugi gitu. Karena dari belasan tahun gue di market, banking itu geraknya begitu. Naiknya pelan banget. Terus kalinya ada masalah sama ekonomi, turunnya tuh kencang banget ke bawah. Gitu. Ya, jadi banking akan ada waktunya gue akan bilang ini murah, ini oke gitu. Tapi sekarang belum. Ya, mungkin sekarang BRI, tapi kalaupun BRI, ya ke BRI sekarang short trade doang lah ya. Jadi hari ini ada sell off gede, turunnya sampai 6%, net sell asing sampai 2T gitu. Mungkin Senin nanti ada pantulan lagi ke atas dikit gitu. Ya kalian bisa fast rate di BRI, tapi untuk masuk dan nunggu dia naik lagi balik ke area 5.500, gue bilang sih masih belum, masih lama. BTN mungkin kita akan nunggu di 1.200 awal lagi, karena ya walau bagaimanapun 1.200 itu area yang cukup murah untuk BTN. Ya, BRI sudah turun 25%, cuman eh, kemarin kan naiknya juga kenceng banget tuh BRI sama BCA gitu ya. Consumer non-cyclicals. Non-cyclicals itu masih lebih terjaga ya pergerakannya kalau kalian perhatikan. Hari ini indeks bikin new low, closing dia nggak bikin new low sebenarnya. Gitu. Masih cukup bertahan lah, masih kuat. UNVR juga turunnya masih dikit gitu ya. AMRT gue udah nggak menarik karena beberapa tahun lalu naiknya signifikan sekali. ICBP juga di situ, INDF juga masih 6.000, nggak belum bikin new low. HMSP juga masih di 800-an gitu ya. Gudang garam gue prefer lebih ke HMSP daripada gudang garam gitu. DSNG barang di tabel pangkat 3 juga masih hijau gitu ya. Cepin nih yang 4%-an gitu. Sisa yang lain sih masih cukup oke gitu, dan masih cukup bertahan sih sebenarnya kalau consumer non cyclicals gitu ya, karena
Ini kemarin sell off di sini gede banget, kenceng gitu gara-gara Unilevernya, tapi kan ini balik lagi gara-gara Unilevernya juga kan. Nah, industrial. Industrial masih belum ada tanda-tanda perlawanan. Ini low-nya kemarin sini masih di breakin lagi ke bawah, ya. Ya industrial penggeraknya cuma dua sih, Astra sama UNTR. Kemarin UNTR-nya estimasi, oh dividen mungkin bisa gede, orang spekulasi di UNTR, tapi ternyata dividen PO rasio cuma 40%, yield-nya langsung turun gitu ya. Jadi ya eh, ada penurunan lagi gitu. Nah, Astra apakah sudah murah? Iya, ini murah. Cuma kapan naiknya, gue juga nggak tahu gitu. Tapi harusnya untuk balik ke area 5.500 itu nggak susah gitu. Arna menarik nggak? Menarik sih Arna. Ada di portofolio invest gua, Arna. Masih gua hold dari zaman dulu. Yang menariknya adalah ya ntar aja deh. Properti. Nah, properti kalian juga bisa lihat ini juga belum ada tanda-tanda perlawanan ya, masih masih ngedrop. Cuma hari ini ISG bikin new low, propertinya udah nggak bikin new low. SMRA balik lagi ke area 500-nya, terus Pakuwon di bawah 400, CTRA. Ya gue kan selalu bilang, kalau kalian mau pegang properti, itu paling baik pegang CTRA. Terbukti kan, dibandingkan properti yang lain, CTRA itu paling stabil lah pergerakannya. Ya turun sih, tapi yang lain turunnya lebih banyak daripada CTRA gitu ya. Teknologi ini juga sama, teknologi masih belum waktunya untuk masuk, tapi kalau kalian mau kan gede itu kan di Goto ya, teknologi yang ngaruh itu Goto gitu. Kalau kalian mau spekulasi ya Goto di bawah area 60 itu cukup menarik ya. Harusnya bisa ada pantulan-pantulan dulu lah gitu. Karena sell off-nya juga udah lumayan gitu. Dan beberapa hari ini Goto cukup stabil berada kemarin sempat ke 59 tapi habis itu cepat balik lagi ke 61. Consumer cycle cost belum ada perlawanan, masih dihantam ke bawah. Yang cukup bertahan itu Aces doang. Ya, sisanya yang lain ngedrop semua sama film ya. Gitu. MNCN juga belum gerak, BMTR sama gitu. Tapi kayak MAPA, MAPI, GCTL, DRMA gitu ya. Auto itu rada rada berat. Transportasi juga kalau ini dalam garis kalau kalian lihat dalam bentuk candle itu tiap hari merah terus gitu ya. Jadi lupakan terlebih dahulu ya. Kecuali gue pernah ngomong sama kalian di beberapa MMU bulan-bulan lalu, gue bilang Heli cukup menarik dan terbukti kan. Itu 660. Ini juga ada di tabel soft school. Anak-anak soft school harusnya tahu kemarin waktu di spesial kelas tiap bulanan stock school gue bilang juga ke mereka gue masih megang heli gitu ya jadi ya sebenarnya sih barang-barang stock school kayak kemarin yang di properti juga satu ini juga ada di tabel stock school juga gitu ya visi juga ada di tabel stock school gitu performance-nya di tabel stock school bagus-bagus dan makanya gue bilang kayak apa yang kalian bayar di stock school itu tuh bener-bener akan kembali dengan ilmu yang jauh lebih baik dan cuan yang lebih gede gitu loh. Asal diterapin gitu ya. Kayak hari ini kita dapat lagi 100% gitu ya. eh Hampir semua semua yang ikut pasti dapat 100%. Mudah-mudahan cuannya cukup gede gitu. Ntar eh maka itu nanti akan ada di kelas-kelas talk school yang akan kalian ikutin gitu loh. Dan itu bisa dipraktekin bukan cuma gua doang yang akan cuan gitu loh. Karena bener-bener triknya gua kasih tahu ke kalian gitu. Makanya kelas talk school kenapa mahal kok? Itu tuh nggak seberapa dengan apa yang kalian dapat. Ya, even di market kayak sekarang emiten-emiten yang ada di tabel talk school tuh, oh ya udah masih naik. Kalaupun ada koreksi ya koreksi-koreksi kecil nggak ada masalah gitu. Oke, transportasi jadi belum belum cukup menarik gitu. Skip dulu untuk yang big caps-nya ya. Kalau yang small caps kan kayak barang-barang yang ada di tabel soft pool itu rada safe gitu. Kenapa tabel soft pool rada safe barang-barangnya? Karena kita nggak pernah main barang-barang yang ada di rame di retail gitu. Karena kan kalau rame di retail itu once market panik, retailnya panik ya.
Tapi kalau barang-barangnya sepi di retail, nggak ada yang panik, ya udah barangnya gerak sesuai dengan apa yang dia mau. Kalau naik ya naik gitu loh. Mau market lu merah kayak gimana, ya ya nggak ada gangguan kan retail lu sepi gitu, nggak ada yang nge-sell gitu. Ya udah tujuannya naik. Nah, kira-kira Astra DPR-nya bakal di bawah tahun lalu nggak kok? Dividen PO rasio mungkin akan di bawah tahun lalu. Kan udah dikasih tahu tuh. Dividen Astra di tahun ini turun dibandingkan dengan tahun lalu. Karena tahun lalu kan gede banget, 90% nggak salah. Tahun ini kayaknya balik ke 70% nggak salah. Jadi turun gitu. Tapi ya nominalnya lumayan kok. Masih 10% kalau masih belasan persen malah kalau kalian beli di harga sekarang gitu. Oke, composite 1 bulan minus 1,67%, ya. Kalau dibilang bentar, 1 bulan kan bukan 1,67. Bentar, gua lihat dulu. Composite 1 month 3,47. Salah. ISG minus 3,47%, ya. Ya ini diakumulasi oleh barang-barang ini sih. Nah, yang naik cuma infra 2,56, sisanya yang lain merah nih. Ya, jadi eh memang April bukan hari yang bukan bulan yang baik untuk market gitu ya, tapi ya tetap masih ada yang cuan. Perkiraan 421 dividen ASI RUPS 31 April 30 April. Ya, bulan ini di RUPS. Ya, kalau nggak salah sisa bagi dividennya 400-an. Soalnya kemarin kan interim udah ada interimnya udah dikasih tahu berapa gitu, terus sisanya berapa. ISG turun sampai kapan? Oke, kita lihat. Ini penurunan ISG saat ini, ya dari peak kemarin di bulan Maret gitu ya. Ini 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 channel penurunannya. ISG masih berada pada short term bearish gitu. Tapi kalau ditarik ke long term mungkin kita lihat masih masih apa uptrend gitu ya, karena kan naiknya dari 6 ribuan awal gitu ya. Tapi kalau kita lihat current market saat ini in a short term ini masih downtrend. Downtrend bisa sampai mana in a short term gitu ya. Gue prediksi mungkin bottoming nanti di tanggal 8 Mei. Kayak kemarin lah, gue bilang kan bottoming kira-kira di sini. Ya, tanggal berapa nih ya? Gue lihat dulu di Kompostek. Ini tanggal 19 April. 19 April bottoming. Ya, biasa plus minus 1 hari kan ya. Jadi 19 ternyata 1 hari di sini yang benar-benar titik terendahnya baru mulai mantul. Nah, ini ISG akan kemana? Kemungkinan lanjut turunnya masih bisa berlanjut, cuma estimasi gue sih ini ada gap ya. ISG ada gap di sini. 6891, sorry. 6891. Cuma gue rasa gap ini masih akan kebuka. Bottoming ISG di sini. 6915. Mudah-mudahan ini benar. Gitu. Dan ini ya kurang lebih tercapai di tanggal 8 Mei atau ya plus minus 1 hari lah ya. Antara 8, 1 hari sebelum atau 1 hari sebelah. Nah, setelah itu kemana harusnya ini mantul. Ini ya, ini kalau kalau skenario ISG bottoming di sini. Kalau skenario ISG-nya ternyata support yang 7017 ini kuat, ya 7017 ini kuat, mudah-mudahan ini mantul. Gitu. Sampai kapan? Sampai ke 8 nanti di sini. Ya, di area 71 mungkin 7170 lah. Ya, kita lihat estimasinya di mana. Apakah masih bisa break lagi 7017-nya? Kalau break lagi, udah nggak turun tahu dalam. Maksimum di 6915 estimasi. Ya, ini bottoming di tanggal 8 Mei. Berarti apa? Ini kan masih ada cukup beberapa, mungkin 1-2 minggu lagi ya sampai tanggal 8 gitu ya. 2 minggu lah sampai tanggal 8 Mei. Nah, mungkin ya masih ada pantulan-pantulan dikit gitu ya. Nah, tapi ya 2 minggu di bulan oh ya sorry di bulan April nanti di bulan Mei nanti itu hari liburnya juga lumayan ya. Nah, tanggal 8 oke berarti 1 hari sebelum libur. Ini harusnya bottoming dari ISG gitu ya.
Terus kan tanggal 9 libur, 10 libur, baru nanti perdagangan mulai lagi tanggal 13. Jadi ya antara bottom antara 7, 8 atau 13. Habis Suman tuh. Ya, itu the worst case kalau ISG masih lanjut turun. Harapannya adalah 7017-nya kuat. Tapi kalau 7017-nya ditembus ya berarti lanjut ke arah situ. Tapi harusnya udah nggak terlalu dalam. Ya, terus di akhir bulan 23, 24 ini juga ISG libur gitu ya. Jadi bulan depan ada 2 minggu cuma 3 hari trading. Eh, Artinya gue nggak perlu bikin mingguannya seminggu seminggu mungkin bisa langsung dirapel untuk 2 minggu 2 minggu. Oke, sampai sini ya untuk prediksi ISG kita di minggu depan. Yang mungkin di bulan April itu yang meleset cuma sampai di akhir ini ya. Harusnya ini kita ngerasain ini yang naik ke atas gitu ya. Malah hari ini satu candle ini yang break ke bawah. Tapi yang mudah-mudahan ini 17-17-nya nggak di break. Kok ini kenapa digeser ke 17-17? Bukannya tadi di awal 7043 gitu ya. Nah, ini gua kasih kalian lihat grafik ISG-nya. Kenapa arahnya sana? Kenapa gua ambil 17-17? Karena ini adalah peak terakhir yang di sini. Kenapa kemarin 7043? Karena gua perasa ISG itu ya kira-kira dalamnya cuma sampai sinilah. Itu peak-peaknya sampai di resistance yang sini 7079 ya. Nih makanya muncullah 7079. Tapi kan masih ditembusin ke bawah lagi kan gitu. Jadi oh ya udah eh, ini adalah penahan terakhir, resistance terakhir yang sekarang jadi support gitu. Kalau ini di break ya mungkin worst case-nya adalah nutup gap yang di sini, habis itu dia mantul gitu ya. Tapi gua rasa cuma nyampe di 6915. Ya, pokoknya intinya ketika ISG tanggal 8, 7, 8, 13 itu siap-siap lah. Kalau dia masih turun-turun-turun, itu berarti titik terendahnya emiten-emiten. Kalian bisa HK lumayan ya, karena pantulannya tuh lumayan. Arah rupiah harusnya USD DR kita lihat ya. Nah, USD DR 16.200 di sini gitu ya. Ini ada gap cukup gede di 15.8 sampai 16.2 karena ada libur kemarin gitu ya. Tapi harusnya ini dengan ada kenaikan ini kan peaknya rupiah tuh 16.284 gitu ya. Kalau kalian perhatikan ini memang ada 3 hari kenaikan gitu. Terus ada ekor-ekor panjang di atas. Sebenarnya ini adalah apa cara BI untuk menekan eh, USD-DR itu turun gitu. Jadi mereka akan tetap ngejagain ya harusnya nggak akan lebih di atas 16.284 gitu ya. Tiap kali rupiahnya melemah pasti ada intervensi untuk dibikin turun. Gitu. Jadi kenaikan suku bunga itu udah jelas arahnya berarti BI akan berusaha untuk menurunkan suku rupiahnya kita gitu ya, menguatkan rupiahnya kembali ke area bawah lagi gitu. Mungkin usahanya ada di bawah 16.000. Tapi ya kita lihat bagaimana pergerakan rupiahnya nanti gitu ya. Karena memang rada berat ya karena banyak orang kan eh, uang dari marketnya kita, uang dari Indonesia itu banyak keluar sekarang ini. Entah itu orang belinya gold, entah itu orang masuk ke kripto gitu ya, entah itu asingnya juga exit. Makanya jadinya ini akan melemahkan rupiah gitu. Ya, kenapa? Karena uangnya keluar, rupiahnya dijualin terus, dibuang terus, dibeli ke dolar gitu. Jadi rupiahnya terus melemah gitu ya. Jadi ini memang cukup mengkhawatirkan, tapi untungnya udah mulai dilihat sama B, oh ini tuh perlu diintervensi gitu, makanya dinaikin eh, apa suku bunganya. Ya bagus sih, makin tinggi, maka ISG mudah-mudahan nanti pas dia rebound ke atasnya lagi ya makin makin naik gitu loh. Nah, ini playlist yang bisa kalian nonton karena after ini MMU itu akan banyak melanjutkan video-video playlist yang udah pernah kita bikin, terutama di e-learning. Ya, jadi supaya kalian nggak ketinggalan, kayak hari ini, gua akan bahas tentang screener, gitu ya. Nah, screener ini juga dulu pernah dibahas, gitu.
Nah, tapi ini lanjutannya, mungkin yang udah nonton di pertama terus ngedengar yang ini lagi mungkin dapat lebih ngeh untuk belajar screeningnya gitu. Dan mungkin juga kok yang di pertama gue masih ada pertanyaan. Nah, kalian bisa nanya juga di sini karena kalau udah nonton kan masih nanya, biasanya pertanyaannya lebih 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 apa? Lebih punya bobot gitu dibandingkan kalian belum pernah nyoba, belum pernah nonton, terus nggak tahu kayak gimana ya, nanyanya juga pasti terbatas. Tapi kalau udah pernah nyoba, udah pernah nonton, kalian pasti ada kendala, kok kenapa gini ya? Nah, kalian bisa nanya ini tuh di kelas-kelas yang ada di MM. Karena nanti ya gua akan ambil berkutat di sini, kita lanjutin lagi gitu ya.